Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mulai hari ini kita akan belajar kembali bersama. Hari ini kita mulai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semangat baru untuk kalian yang sudah memasuki kelas 5. Tujuan pembelajaran hari ini adalah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menentukan suatu ide pokok dalam paragraf. Kalian dapat membuka buku tema 1 kelas 5 pembelajaran 1 subtema 1 halaman 3. Pada buku itu terdapat suatu bacaan dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Untuk paragraf pertama akan Bu Guru beri contoh cara menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Marilah kita baca bersama-sama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari bacaan tersebut, paragraf 1 itu ide pokoknya terletak di mana? Ya, betul. Ide pokok bacaan tersebut ada pada kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu merupakan ide pokok paragraf pertama. Karena ide pokok berada di depan paragraf, itu berarti termasuk deduktif. Kalian bisa ya. Nanti tugas kalian adalah silahkan mencari ide pokok pada paragraf kedua, ketiga, 4, dan 5. Silahkan kalian tulis di buku tematik. Nanti mengumpulkannya tidak usah difoto. Ya, suatu saat Bu Guru akan minta kalian mengumpulkan buku tulis di sekolah. Sudah jelas? Terima kasih. Silahkan mengerjakan. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kalian sudah membaca paket halaman 3 bacaan berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Ya. Di sana ada kata-kata bergerak. Ya. Bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Apa itu bergerak? Bergerak adalah perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Perpindahan juga bisa hanya sebagian ataupun seluruh bagian tubuh. Manusia dan hewan itu bergerak karena adanya suatu rangsangan. Rangsangan itu bisa berupa sentuhan, ada berupa pukulan, dan lain sebagainya. Manusia bergerak menggunakan organ gerak. Apa sajakah organ gerak manusia itu? Organ gerak manusia itu ada 2, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak aktif itu terdiri dari otot, sedangkan organ gerak pasif itu terdiri dari tulang. Organ gerak aktif dan organ gerak pasif, yaitu tulang dan otot, saling bekerja sama untuk menimbulkan suatu gerakan
ya. Kemudian kerjasama antara otot dan tulang itu disebut sistem gerak. Otot disebut organ gerak aktif karena otot bisa bergerak. Kenapa otot itu bisa bergerak? Karena otot itu mengandung senyawa kimia berupa aktin dan miosin. Senyawa aktin dan miosin itu bergabung menjadi aktomiosin. Nah, senyawa aktomiosin ini yang menyebabkan otot itu bisa bergerak. Sedangkan tulang itu disebut organ gerak pasif karena tulang kita itu tidak bisa bergerak tanpa adanya otot yang melekat pada tubuh kita. Jadi, tangan kita bergerak, bisa bergerak ke sana, ke sini, itu karena tulang yang ada di dalam tangan kita ini dilekati oleh otot sehingga dapat digerakkan. Seandainya dalam tubuh kita, dalam tangan kita ini hanya terdapat tulang saja, tidak terdapat otot, maka tangan kita tidak bisa digerakkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah manusia dan hewan dapat bergerak karena memiliki organ gerak. Organ gerak manusia dan hewan ada dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif adalah otot, sedangkan organ gerak pasif adalah tulang. Tulang dan otot atau yang disebut organ gerak aktif dan organ gerak pasif bekerja sama membentuk sistem gerak manusia dan hewan. Anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan chat Bu Guru pribadi ya. Oke anak-anak, jika tidak ada pertanyaan lagi, silahkan LKS-nya halaman 7 dikerjakan. Oke, semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Dadah, Assalamualaikum.